Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kedua hari ini, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau sedikit bertanya tentang materi yang pertama kemarin yang kita bahas tentang create dari subnya growth ya. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini saya lanjutkan langsung ya. Saya lanjutkan langsung. Oke, saya stop dulu share-nya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kemarin kita membuat database itu dari Google Script ya, Google Sheet atau Spreadsheet ya. Nah, di mana database ini untuk menyimpan data-data anak didik kita nantinya, baik itu ID, nama, alamat, tempat tinggal, nomor HP dan lain sebagainya. Dan nantinya di aplikasi Android nanti kita akan membaca database ini ya untuk menampilkan di aplikasi kita ya. Nah, sebelum kita ke aplikasi Android, di database ini, spreadsheet ini kita langsung masukkan sedikit script kita ya. Nah, kita masuk ke alat di sini ya. Ke alat sebentar. Ada yang mau gabung lagi. Nah, oke, kita masuk ke alat script editor ya. Script editor maka akan ditampilkan suatu script di sini. Nah, ini adalah script miliknya create ya. Script milik create di sini ya. Nah, kita akan menambahkan sedikit script untuk read ya di sini nanti. Caranya adalah kita copy saja ya. Kita copy sini sampai sini. Lalu kita tambahkan di atasnya. Nah, oke, kita tambahkan di atasnya. Nah, kalau kemarin kita kan bikin do post ya. Nah, sekarang kita akan membuat get ya. Jadi postnya ini kita ubah menjadi get. Dari sini kita ubah menjadi get. Oke. Nah, untuk if sampai di sini ya, kita copy dulu, kita pastekan di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita kasih nama read ya, garis ini read. Nah, untuk if parameter fun-nya, fungsinya yang create ini kita ubah menjadi read. Nah, yang dimana ya, kalau create kemarin kita ada parameternya ini create fungsinya, dia akan mengisi variabel nis, nama, alamat ya di sini. Di sini ya. Nah, maka kalau data ini nanti belum ada, maka belum ada di database atau belum ada di spreadsheet, maka dia akan melakukan perintah berhasil input, maka dia akan menginput ke database. Nah, tapi kalau ID NIS ini sudah ada, maka dia akan memberi perintah ID sudah ada dan data itu nggak bisa diinput karena ID-nya sudah ada. Ya, itu dari pelajaran create yang video pertama kemarin. Nah, sekarang kita ke read di sini ya. Nah, untuk read kita hapus saja ini sampai var sampai input kita hapus. Kita hapus.
kita isikan ini ya. Kita copy. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberi parameter if ya. Pakai if var variabel yaitu rj ya, variabel rj sama dengan sh. Sh itu adalah data siswa, nama sheet kita ya. sh.get data itu membaca data range ya, membaca data range dan get values. Nah, yang bawah ini ya, yang bawah ini. Oke, lalu kita beri titik koma. Nah, setelah itu kita tulis lagi variabel data sama dengan titik dua kali, lalu kita kosongkan dengan titik koma. Nah, setelah itu for kita pakai kurung tutup, kurung buka kurung tutup. Di dalamnya kita kasih variabel row ya. Variabel row itu sama dengan 1 ya. 1 adalah indeks. Jadi nanti di dalam array itu ada yang kosong ya. Kosong itu dibaca ada ID di sini ya. Di sini. Dan nis nama alamat ini adalah indeks yang ke 0 kalau dalam bahasa array ya. Nah, kita beri 1 karena nanti bisa baca yang kedua. Ya, mulai dibaca mulai dari 2, 3 ini ya. Dari sini sampai sini. Oke, kembali. Ya, row 1 ya. Titik koma row jika dia lebih kecil dari rg titik leg ya, leg integer, leg ini titik koma kita beri plus untuk menambahkan row-nya ya, supaya dia bisa kebaca ke bawahnya ya, lalu dikasih kurung tutup. Nah, seperti ini. Setelah itu kalau sudah datanya ada maka akan membaca data ya, kita kasih plus sama dengan rg. Nah, kita kasih array. Nah, ini row. Lalu titik join. Nah, join kita karena di bahasa bloknya nanti adalah koma. Ya, jadi koma seperti ini. Titik 1, koma titik ya. Titik atas, tanda petik atas. Lalu kita kasih plus. Tanda petik 1 atas. Backslash. N. Lalu lagi. Lalu titik koma. Nah, lalu untuk return content service-nya kita samakan yaitu data ya di sini. Oke. Kalau sudah kita update yaitu dipublish, terapkan sebagai aplikasi web. Di sini ya. Nah, kemarin kan versi pertama, lalu kita kasih versi yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Android, yaitu kita klik Kodular Bapak Ibu. Ini ya. Nah, Kodular kita enter. Langsung ke create application. Nah, Kodular ini adalah suatu platform membuat Android ya tanpa coding. Ya. Jadi dia main blok-blokan. Kalau di Android Studio mungkin Bapak Ibu pakai pemrograman yaitu pakai Flutter, pakai Java dan lain sebagainya. Tapi di sini kita bermain puzzle. Kita masuk lewat Google ya. Sign lewat Google. Nah, pakai email kita masing-masing. Oke.
Kemarin kita pakai CRUD spreadsheet ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya hubungkan dulu ke Android kita. Nah, ya. Oke, kalau ini kemarin ya, jadi sedikit tentang Kodular ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti akan membuat aplikasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita masukkan NIS, ya kita masukkan NIS, kita simpan, maka dia akan berhasil input dan datanya akan ada ini ya, bawah sendiri ini ya, di sini. Nah, kita akan membuat seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini adalah tombol ketika kita klik create maka dia akan masuk ke screen create di sini ya. Screen create di sini. Ini tampilannya, screen create-nya ini. Ya. Nah, database-nya ada di sini Bapak Ibu. Nantinya ya. Oke. Nah, saya isi dulu. Kita akan membuat tampilan seperti ini dulu, yaitu read membaca dari data spreadsheet ini. Ya. Kita akan membuat orange ini ya, shape seperti ini. Nah, caranya adalah kita tambahkan add di sini Bapak Ibu. Ya, kita tambahkan add. Nah, ini klik. Nah, kita kasih nama read ya, screen read. Kita create, maka kita akan diberi ruang kosong ya, suatu kamar kosong. Oke, kita hilangkan dulu perintah ini ya, screen read ini. Nah, ada di detail visible. Oke, lalu untuk navigasinya warnanya kita samakan saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebelum membuat read, kita akan masuk ke toolbox seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Kita beri spasi ya, space atau jarak ya. Kita kasih jarak dulu. Nah, jarak ini kita 30 px ya. Jaraknya. Nah, setelah itu kita beri label di sini. Label ini kita memberi tulisan Bapak Ibu. Kita tuliskan hasil data input. Nah, kita center ini ya, hasil data input. Nah, kita buat center ininya. Lalu kita box. Kita kasih 20. Nah, supaya dia bisa center ke sini Bapak Ibu, untuk screen read-nya ya kita buat center juga. Nah, maka dia akan berada di sini. Oke, untuk spasi kita beri spasi lagi. Caranya daripada Bapak Ibu narik di sini, kita berikan saja spasinya, kita taruh ke bawahnya. Oke. Nah, setelah itu kita mau bikin tabel seperti ini. Yaitu kita memakai list view. Nah, list view ini untuk menampilkan suatu tabel ya. Untuk height-nya kita bikin fill parent ya, width-nya juga fill parent. Nah, untuk font, besarnya font di sini ya, kita kasih 14 saja. Oke. Kalau sudah, kita akan menampilkan notifier untuk menampilkan satu pesan ya, notifier di sini. Ketik aja notifier. Tarik, lalu decoration ini ya. Nah, setelah itu web. Nah,
Lalu yang berikutnya adalah kita akan menampilkan tombol ini Bapak Ibu. Tombol plus ini namanya floating ya. Jadi kalau diklik maka dia akan kembali ke data input, data create ya. Itu kita tulis saja floating di sini. Tarik aja di sini. Oke. Oke, kalau sudah kita masuk ke blok. Nah, di blok ini kita membutuhkan data seperti ini Bapak Ibu. Di screen read ini kan kemarin kita membuat data ini ya, memanggil apa namanya database ini yang menginputkan database ini melalui Google Script ya, melalui Google Script. Hasil scriptnya kita tampung, kita ambil di sini, kita kopikan di sini, lalu ini adalah ID-nya dari database kita. Ini ya, ID dari database kita. Kalau Bapak Ibu baru bergabung di video kedua ini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat video yang pertama create di tutorial YouTube ya, di kita bisa berkarya itu ya. Nah, kita mau kopikan ini di screen read. Caranya adalah kita drag masukkan ke tas ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita masuk ke read. Di read tasnya kita buka. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, ketika kita berada di screen read ini, apa yang harus dilakukan oleh sistem gitu ya? Nah, yang pertama adalah kita masuk ke inisialis di sini. Nah, ini ya. Lalu kita bikin dekorasi ya seperti ini ya, atas shape, padding dan dekorasinya ya. Kita masukkan set margin, set padding, lalu set shape di sini ya. Nah, yang pertama adalah set margin, kita masukkan yang mana nih yang mau kita hias itu? Yaitu adalah komponen dari list view ini. Jadi Bapak Ibu harus masuk ke list view ya. Ini list view. Ya. Kita masukkan value-nya, ukurannya adalah 20. Kita pakai 20 aja. Ya. Kita pakai 20. Oke. Lalu untuk set padding-nya masukkan juga, kita samakan. Lalu bawahnya kita masukkan decoration untuk set shape ya. Untuk komponennya sama, kita pakai list view ya. Background color-nya ini ya. Untuk background color-nya adalah pakai putih sama oranye kalau aplikasi yang sudah saya demokan ini ya. Nah, masih tadi. Nah, Bapak Ibu, saya hubungkan dulu ke USB. Oke. Ini ya, background-nya kita pakai putih dan juga ini oranye. Nah, caranya adalah kita masuk ke color, kita pakai putih, lalu bordernya kita pakai oranye. Nah, ini ya. Distro-nya kita buat true, yaitu masuk ke logic kita pakai true. Nah, kalau sudah, kita masuk ke web, set web URL. Sini ya. Nah, kita ambil join. Nah, join kita berarti memanggil dari database ini, yaitu kita masukkan URL-nya pakai get global URL ini. Ya. Lalu kita kasih fungsi. Kalau kemarin kita kan fungsinya kan create ya, sekarang kita pakai create dan fungsi fun ya sama dengan read ya. Setelah itu kita ke get, yaitu call web satu get ini ya, kita memanggil. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya ketika sudah memanggil database ini, apa yang akan dilakukan gitu ya, apa yang akan dilakukan. Nah,
yaitu adalah when web1 dot ini text, kita pakai inisialis lokal ya, pakai inisialis lokal, kita beri nama data. Nah, setelah itu kita masuk ke list ya, kita masuk ke list, kita create empty list ya, listnya kosong. Nah, setelah itu kita masuk ke for as ya, for as item in list, kita masuk lagi ke list. Kali ini kita pakai list from CSV table ya. Ya. Lalu get response. Setelah itu kita akan menambahkan item to list, yaitu list item itu ada di sini ya. Add item, ini ya, kita masukkan. Lalu kita ke get data, kita pakai join ya, kita duplikat ya. Lalu kita tambahkan stringnya yang di sini. Oke, kita masuk ke teks lagi. Nah, ini menampilkan ini Bapak Ibu, list .2, nama .2, alamat .2 ini ya. Nah, di sini kita tulis list .2, lalu menyeleksi list item index, kita pakai select list item index. Maksudnya adalah list ini dia membaca yang mana? Ini Bapak Ibu, ini adalah indeks yang pertama ya. Indeks yang pertama. Kalau dalam bahasa Java array itu dimulai dari 0, ini adalah 0, ini 1, ini 2 ya. Oke. Nah, yaitu get item ini kita masukkan ke sini, kita dulu masukkan, kita ubah ke item ya. Indeks yang keberapa ini tadi? Indeks yang pertama ya, kita masukkan, kita kasih angka 1 itu pertama. Nah, kita duplikat, kita masukkan sini, kita mau kasih jarak yaitu gr. Nah, kalau sudah kita duplikat, kita masukkan ke sini. Tadi ada ini, sekarang pakai nama. Jadi indeks kedua ini ya, indeks kedua ya, nama. Nah, stringnya kita tambahkan, kita duplikat lagi, ada nama, sekarang adalah alamat. Alamat itu ketiga indeksnya. Ini kita hapus saja, stringnya kita kurangi ini ya. Nah, selanjutnya kita ke list view ya. Ke list view yang sini, set list view untuk elemennya ini ya, sini. Nah, elemennya kita pakai get data di sini, kita duplikat saja, kita masukkan. Lalu setelah itu kita beri modifier ya, proses dialog. Jadi di sini modifier, ini proses dialog ini ya. Sini. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan menampilkan tombol ini ya, loginnya ini ya, yaitu ketika butik ini diklik ya, ketika diklik maka kita akan diarahkan itu open under screen, teks nama screen-nya. Nama screen-nya apa? Yaitu adalah screen create, harus sama tulisannya ya, screen
Kalau huruf besar huruf besar semua, huruf kecil semua harus sama. Oke. Nah, kita cek dulu. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita update, kita publish ya. Oke, kita coba publish. Saya pakai scan. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu prosesnya, jadi saya jelaskan tentang Kodular. Jadi Kodular ini adalah suatu platform ya, yang dimana dia adalah menyediakan aplikasi-aplikasi ya. Jadi kita membuat aplikasi di dalam platform ini berupa Android. Dan di sini sudah ada fitur, kita sudah ada IP-nya, API Android-nya. Jadi nanti di Play Store ya, Play Store ya. Jadi nanti di Android, di Play Store nanti kita upload di Play Store. Itu nanti dia juga akan membaca API-nya itu. Jadi di sini sudah lengkap gitu ya. Kita bisa upload ke Play Store-nya lewat Kodular ini. Ya. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan tentang tool-tool dan blog seperti ini, itu ada di buku yang sedang saya update. Jadi bukunya sekarang lagi saya update kalau itu. Jadi kayak if then itu fungsinya untuk apa, for sampai ini fungsinya untuk apa, semua ada di sini. Yang nantinya di mana kita akan membuat SIM ya, sistem informasi manajemen sekolah, yang di mana itu ada data login siswa, ya, data login siswa, pengumuman siswa, SPP, raport, dan lain sebagainya ya, absensi berbasis GPS, lalu jadwal mata pelajaran, dan masih banyak lagi ya. Dan itu saya bahas di dalam buku SIM Android ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau pesan, nah ini lagi saya update ya, karena di Kodular ini fitur-fiturnya lagi menambah, jadi saya jelaskan langsung itu nanti di dalam buku Android. Nah, Bapak Ibu, di Kodular ini ya, dia sangat simpel sekali. Jadi ini adalah kreativitas kita masing-masing. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi apa saja, baik aplikasi laundry, misal aplikasi perusahaan, atau Gojek, semacam Gojek dan lain sebagainya, itu bisa di sini semua. Ya, di sini semua bisa. Karena di sini fiturnya sangat banyak sekali. Kita mau kasih iklan pun juga banyak ada ya. Mau kita pakai iklan Google Banner dan lain sebagainya, itu juga bisa di sini ya. Unity ini ya, jadi kita mau bikin game semacam Android atau 3D, itu bisa di sini pakai Unity ya. Oke, ini sudah muncul barcode-nya, saya scan dulu ya, kita coba ya aplikasinya ya. Bentar, saya add dulu. Oke, kita coba. Saya unduh. Masih jalan. Oke, kita buka ya Bapak Ibu. Kita install.
read. Jika saya tulis saya kirim. Nah, dia belum bisa langsung ke read ya. Karena apa? Karena di screen 1 di screen create belum kita masukkan Outlander ini ya. Open Outlander masuk ke screen yang namanya screen read. Nah, kita masukkan ya. Kita tulis saja screen read. Ya, harus sama ya tulisannya ya. Screen read. Oke, kita tulis lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kita sambil tunggu. Nah, saya jelaskan lagi tentang spreadsheet ini Bapak Ibu. Nah, spreadsheet ini atau Google Sheet ini biasa dikenal dengan Google Sheet. Ini adalah suatu database yang free dan unlimited. Jadi kecepatannya itu sangat cepat ya. Kemarin saya bikin kurang lebih 2000 siswa bisa masuk di sini dan tidak lemot istilahnya. Tidak lemot, 2000 siswa untuk ujian juga bisa, untuk login juga bisa. Ya, dan fitur ini sangat lengkap ya di sini nanti. Ya, sudah ya. Oke, saya scan dulu. Saya scan. Oke, ditunggu. Ini tanda-tandanya. Nah, jadi spreadsheet ini ya bisa membuat database apa saja nanti Bapak Ibu ya. Untuk database apa saja. Biasanya ada MySQL dan lain sebagainya, tapi di sini kita bermain database di sini karena juga ada fitur Google app script di sini juga ya. Nah, di sini ternyata lengkap. Ya. Nah, di buku modular nanti juga ada menu SPP, login ya. Jadi penjelasan tentang bagaimana cara membuat aplikasi ini. Jadi dan itu adalah copyright kita sendiri, logo-logo kita sendiri. Untuk aset, nah aset ini adalah tempat foto-foto, icon dan lain sebagainya ya. Jadi untuk icon nanti tempatnya ada di sini. Gitu. Ya. Oke, kita coba install. Hasilnya kita buka. Oke Bapak Ibu, kita coba isi ya. Kita klik create, lalu kita masukkan list kita. Misal saya masukkan 333, saya kasih nama Ari Jaya, alamat Surabaya. Kita akan kirim, klik ya, maka otomatis data akan terkirim ke database kita.
Dan di sini hasil data input akan terbaca. Ini ya. Jadi 111, ini ada 111, terus 113, 113, 222, 222, 333, dan 333. Nah, kalau kita klik plotting ini, button biru ini, plus ini, kalau kita klik, kita coba isikan lagi, misal dengan ID, misal ID 321, ya. Lalu kita bisa berkarya Surabaya, kita kirim. Nah, di sini maka di sini juga akan ditampilkan. Nah, semisal saya juga mau masukkan ID yang sama, semisal ID 312. Maaf, ID 312 ya. Hari misal Surabaya, saya kirim, maka dia akan ada semacam notifikasi bahwa ID itu sudah ada, ya, ID sudah ada. Nah, seperti itulah tutorial untuk read, ya. Jadi kalau kemarin kita membuat database create ya dengan scriptnya, yaitu create dengan parameter fungsi fun create, yang dimana ketika kita memasukkan variabel data NIS dengan parameter NIS, ya, nama, alamat, ya, maka kalau data itu tidak ada di database ini, maka dia akan menginput data tersebut dengan notifikasi berhasil diinput datanya. Tapi ketika data itu sudah ada, maka dia akan memberikan notifikasi bahwa ID itu sudah ada, ya. Nah, read ini fungsinya hanya membaca data yang di sini, ya. Ini. Nah, yang dimana row ini adalah yang pertama, ini index yang pertama, ya. Kalau di dalam array, ya, di dalam array itu dimulai dari kosong. Kalau ini saya ganti 0, kosong, dan angka 0, ya, misal angka 0, itu dia akan membaca NIS ini, ya, sehingga di sini nanti akan ada tulisan NIS titik 2 NIS, nama titik 2 nama, alamat titik 2 alamat, karena di sini kita ganti 0. Tapi kalau kita ganti angka 1 dengan nilai row 1, maka dia hanya akan membaca seperti ini. Jadi yang atas sendiri ini tidak dibaca, Bapak Ibu, karena ini adalah array 0, ya, 0. Nah, yang dibaca adalah angka 1, dimulai dari 1, yaitu di sini 111. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah tutorial untuk kali ini. Semoga kita bertemu di pelatihan berikutnya, yaitu update, ya. Nah, di update nanti kita akan mengganti ID, nama, alamat, ya, di update, ya, di pertemuan selanjutnya. Nah, semoga di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu juga diberi kesehatan, diberi kekuatan dan semangat untuk saling belajar, ya. Semoga video ini, tutorial ini, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi Anda semua, ya. Hanya sedikit ilmu yang bisa kami berikan dan semoga bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh ya, untuk skripnya ini saya upload di deskripsi videonya, ya, di YouTube, ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di berikutnya.